Kita mulai ibadah kita karena hambanya Pak Nikolas juga nggak hadir ya. Meskipun musuh di depanku, meskipun musuh di depanku, kita akan menghadap langkah terus. Engkau bersamaku, beribu berbanding diriku, beribu berbanding diriku, terasa di sisi kanan, kau yang engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinan pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah Tuhanku, kebanggaan, penyembahanku dan keselamatanku. Kaulah sumber kemenangan. Silahkan kita buat menopang kita. Kita bersorak. Tuhan hari ini kita serahkan ibadah ministry saat sore hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kita percaya ketika kita sepakat dengan kuasa Tuhan, hadiratnya ada di dalam ibadah ini. Siapa kita semuanya, pengurapi kita, semua yang ambil bagian dalam pelayanan, kita doakan makan jaringan dan peralatan yang kita gunakan. Untuk menyembah dalam hadirat Tuhan. Dalam tulus hadiratmu, amin. Tahta kasih karunia Bapa,
Kami percaya Tuhan, dimanapun Engkau Yesus hadir, Engkau Tuhan hadir, kemenangan terjadi, kemuliaan Allah terjadi, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi. Kami percaya Engkau Allah yang lebih daripada yang kami pikirkan, lebih daripada yang Kau doakan. Kami doakan Kau sediakan bagi kami semua. Engkau Allah yang luar biasa. Hadirlah Engkau Tuhan. Memuji menyembah Engkau, berkatalah segala pujian penyembahan pada saat ini. Kami menyembah Engkau Tuhan. Menyembah dalam kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami percaya ketika Engkau Yesus hadir, mujizat Allah pasti terjadi. Engkau Allah yang Maha Kuasa yang kami sembah dan kami tinggikan. Terima kasih buat anugerah-Mu, perkenanan-Mu yang mempertemukan kami dalam ibadah Family Ministry saat sore hari ini Tuhan. Dan yang rapi hamba-Mu yang memimpin pujian dan penyembahan. Bertatalah di atas segala pujian dan penyembahan kami Tuhan. Bahkan juga hamba-Mu yang akan
bersaksi, kiranya biarlah kesaksian hamba-Mu Tuhan dapat membangun kami, dapat memotivasi kami, membangkitkan semangat bagi kami, juga hamba-Mu yang telah Engkau urapi, Ibu Pendeta Rosita Sitompul Tuhan, kiranya Engkaulah urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, pakai mulut lidah hamba-Mu menjadi saluran berkat daripada firman-Mu Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan untuk mengoreksi kehidupan kami, menegur kami, bahkan menuntun kami ke dalam kebenaran, menyingkapkan segala rahasia firman-Mu Tuhan yang masih belum kami mengerti. Kiranya Engkaulah yang pimpin kami Tuhan, kami percaya ketika kami bersatu berkumpul, kami percaya kuasa Allah terjadi di tempat ini Tuhan dalam ibadah pemilih ministry ini yang memimpin doa berkat, bahkan doa syafaat Engkau urapi dengan kuasa-Mu, bahkan juga bincang-bincang dan doa penutup urapi dengan kuasa-Mu Tuhan. Bahkan teman-teman kami yang masih akan masuk dalam ibadah Jum ini, jauhkan segala yang menghalangi. Bahkan juga yang masih dalam perjalanan, dalam pekerjaan, kiranya biarlah semuanya dapat mengikuti ibadah Jum ini. Bahkan jaringan peralatan yang kami pakai, jauhkan segala gangguan, segala kerusakan. Kami sadari Tuhan dalam ibadah kami, dalam kami memuji menyembah Engkau Tuhan, ada oknum yang tidak senang, yaitu kuasa kegelapan, kami tolak, kami usir di dalam nama Yesus Kristus. Darah Yesus telah memberikan kemenangan bagi kami, darah Yesus telah mengalahkan maut. Kiranya Tuhan, biarlah roh yang Kau berikan kepada kami lebih besar dari roh apapun dalam dunia itu, yaitu Roh Kudus-Mu yang ambil alih ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Shalom buat hamba-hambanya yang ingin bersaksi, silakan. Tuhan memberkati kita. Shalom. Ya, shalom. Ya, silakan Pak Joni. Saya cuma mengucap syukur aja karena saya pernah minta didoakan di sini untuk dua anak saya yang mau pindah kerja. Nah, itu kemarin anak saya yang pertama, yang laki, yang Aditya itu sudah diterima di tempat kerja yang baru. Jadi sebelumnya dia di HSBC, sekarang di Standard Chartered Bank. Jadi sama-sama bank asing dengan ya pastinya salary yang lebih baik gitu ya. Begitu juga dengan anak saya yang kedua yang pernah saya minta didoakan juga, Anastasia, itu juga sudah bekerja di tempat kerja yang baru, bosnya orang dari Malaysia. Dan itu juga ya lebih bagus lah daripada yang sebelumnya. Jadi saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman semua di Family Ministry ini yang sudah mendukung anak-anak kami dalam doa. Terima kasih, shalom, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak Joni, luar biasa pertolongan Tuhan yang lebih daripada yang kita pikirkan dan kita doakan. Ya, Tuhan memberkati keluarga dan anak-anak Pak Joni. Silakan yang mau bersaksi yang lainnya. Pak Chandra mungkin, Pak Chandra. Oke. Ya, memang ya shalom semuanya. Ibu Rosita Sitompul, Horas. Hehe. Salam kenal Bu ya. Horas, ya Pak. Horas, ya. Saya memang pelayan saya memang hubungan dengan kuasa gelap iblis. Hampir setiap minggu. Tuhan pakai saya satu talenta untuk nolong orang. Bagi mereka yang disantet orang, digunung-gunung orang, kemasukan setan, kemasukan roh halus, bakar jimat patung-patung, ini pelan saya. Saudara, belum lama saya layanin di rumah sakit Husada. Teman saya kan tinggalnya di Kapuk, kerjanya di Mangga 2, sekretaris. Satu saat dia telepon saya, Ko Chandra, dia nangis-nangis. Bisa nggak tolongin anak saya? Siapa nih? Oh, Ibu Rosi. Kenapa, Bu? Di rumah sakit saya, di rumah sakit Husada, anak saya kan sudah 2 minggu di situ dirawat. Itu di dalam rumah sakit Husada ada 12 bayi. Itu di bawah 1 tahun, paling bentuk-bentuknya 1 tahun lebih. 12 tahun itu yang 10 udah lewat, udah meninggal. Tinggal 2 lagi, jantungan dia. Dia udah sangat ketakutan, anak pertama lagi, umur 1 tahun. Terus dia undang saya ke sana.
Saya bilang, oke, pas saya lagi puasa lagi. Waduh, ini pasti benar-benar. Oke, saya bilang kasih alamatnya. Ruangan apa, ICU ya. Saudara, kalau saya mau layan pekerjaan setan, saya harus ikutin konsep firman Tuhan. Saya harus puasa. Dan harus bergumul sama Tuhan Yesus, menyembah, memuliakan namanya. Udah setelah saya berpuasa sesuai dengan firman Tuhan, Matius 17 ayat 21, kalau kita nggak puasa, setan itu nggak bisa keluar. Bahkan orang itu nggak bisa sembuh. Saya bilang, Tuhan terima kasih firman itu yang kuatkan saya. Matius 17 ayat 21, Tuhan katakan setan itu tidak dapat diusir kalau tidak melalui doa dan puasa. Kemudian saya udah puasa 1 hari, jam 5 sore saya ke sana. Dia nunggu saya di ruangan, pintu ICU, ketemu. Begitu saya masuk ICU, kaget saya, badan saya ada berindingnya luar biasa. Udah kita nyanyi dulu. Memang setiap kita pelayanan harus utamakan nyanyi dulu. Muliakan nama Tuhan dulu. Saudara, waktu saya nyanyi terus kami memuji kebesaran-Mu. Tuhan kasih saya penglihatan. Itu di dalam ICU ada kuntilanak. Dia liatin saya terus, dia ketawa saya. Seolah-olah dia nggak senang saya masuk di ruangan ini. Karena itu kuntilanak itu udah korban 10 orang. Tinggal 2 lagi nih. Salah satu teman saya yang sekretaris. Terus dia liatin gue terus. Saya nggak peduli. Udah gitu saya berdoa. Hei iblis kuntilanak, bukan iblis tempatnya bukan di rumah sakit ICU. Bukan. Iblis tempatnya neraka, saya bilang. Saya datang dengan nama Yesus. Saya datang dengan nama Yesusku yang dahsyat. Pergi sekarang, saya bilang. Pergi dalam nama Yesus. Saudara, nggak ada, hilang total. Dia takut nama Yesus. Akhirnya saya ceritakan yang teman saya ini. Dia nangis. Iya, Coach Chandra ini udah yang 10 udah dikorbankan. Memang ada di sini ada kotor. Ada iblis, dia bilang. Ya tadi Tuhan kasih saya lihat ada kuntilanak. Kuntilanak memang korbannya manusia semua. Udah gitu udah. Saudara, silang 2 hari anaknya udah agak kebayaan. Buru-buru dipindahin. Pindah ke semi ICU. Udah agak mendingan punya. Besokannya yang kan tinggal dua bayi nih. Teman saya sama sekretaris sama itu. Begitu dia pindah 2 hari, yang ini dikorbanin lagi. Mati 1 lagi. Waduh, ini lolos 1. Aduh, dia nangis tuh benar-benar. Suaminya nggak percaya sama Yesus, Bu. Pak. Melalui doa nama Yesus, anaknya selamat. Baru suaminya bertobat terima Yesus. Nah, memang ada jalan Yesus. Memang aneh juga. Kalau Tuhan nggak tegur anaknya, nggak mungkin suaminya bisa percaya sama Yesus. Kenapa? Dia budanya kuat masalahnya. Aku injilin ke suaminya. Di dalam Alkitab tertulis orang menyembah berhala tidak bisa masuk surga alias neraka. Memang ada ayatnya. Itu patung-patung buatan manusia. Ada mata nggak bisa melihat, ada tangan yang bisa megang, ada mulut nggak bisa ngomong dan selanjutnya. Di dalamnya nggak ada nama. Di situ Bu, Pak, suaminya bertobat terima Yesus, anaknya lolos dari maut. Selamat. Saya bilang Tuhan terima kasih sesuai dengan pelayanan saya. 1 Korintus 15 ayat 58. Kalau kita melayani pekerjaan Tuhan, Tuhan katakan jeripayamu tidak sia-sia. Amin. Haleluya. Ini kesaksian nyata, Tuhan Yesus memberkati. Kami serahkan pada hambanya, Pak Derrickson. Amin. Ya, terima kasih Pak Coach Chandra. Tuhan memberkati. Ya, saya juga jadi penasaran. Saya dari kecil pengen ketemu kuntilanak, kok sampai sekarang nggak ketemu ya. Gimana bentuknya itu? Saya ke ICU juga nggak ketemu kuntilanak. Tapi Pak Coach Chandra punya karunia yang luar biasa. Tetaplah setia, seperti tema firman Tuhan kita pada saat hari ini, hidup dalam kesetiaan. Mungkin Pak Nikolas ada kesaksian, Pak Nikolas. Baru masuk, luar biasa itu. Pak Chandra selalu ketemunya kuntilanak sama gondoruo, ya kan? Saya pengen ketemu, nggak pernah ketemu malah. Jadi kisahnya serius. Sama Pak Direktur. Iya, karena saya lebih jelek dari kuntilanaknya ya. Kuntilanak. Enggak. Aku. Roh yang ada di Pak Direkson itu lebih besar dari kuntilanaknya. Besar, jadi takut dia. Amin. Betul. Roh yang ada di Pak Direkson lebih besar. Saya pengen lihat wajahnya sekali aja gitu.
Enak jadi Coach Chandra ini punya karunia melihat seperti itu. Oke, kalau nggak ada kesaksian lagi, kita sambut firman Tuhan. Kita hidup dalam kesetiaan, tema firman Tuhan. Dibawakan oleh Ibu Pendeta Rosita Stompul. Seperti wanita rapi, menangis di bawah kakinya. Demikian hidupku, kau mengasihi Yesus, engkau baik bagiku sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, tetap setia melayanimu seperti wanita, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, kau mengasihiku Yesus, engkau baik bagiku sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, tetap setia melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, tetap setia melayanimu, tetap setia melayanimu. Haleluya. Ya, silakan nambahnya Ibu Rosita Sitompul. Tuhan Yesus memberkati. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Bagus, Bu. Ya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Engkau Allah yang setia, Tuhan. Engkau Allah yang peduli buat kami. Engkau Allah yang sungguh dahsyat, luar biasa, Tuhan Yesus. Kami percaya, Tuhan, setiap pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu, Tuhan, kami mau tetap setia sampai akhir hidup kami. Ini pujian kami bukan hanya slogan, bukan hanya kami memuji saja, tetapi ini merupakan komitmen di hati kami, Tuhan. Sampai setia, sampai menutup mata, kami mau tetap setia di dalam kasih Engkau, Bapa. Terima kasih, Tuhan, untuk pertemuan yang indah di sore hari ini, Tuhan, di dalam ibadah family ministry, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat hamba-Mu ini, Bapa. Yang tidak ada apa-apanya. Kami percaya, Tuhan, Engkau urapi setiap kami. Engkau berikan kami telinga seperti telinga seorang murid. Terima kasih, Tuhan. Ini doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Nama yang berkuasa, nama yang manis dalam kehidupan kami. Kami siap untuk menerima taburan firman. Semua yang cinta Tuhan di dalam nama Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. 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 Puji Tuhan. Amin. Wow, luar biasa ya. Saya lihat muka-muka yang cerah ya. Dari semua hamba-hamba Tuhan di tempat ini ya.
muka-muka yang sudah diubahkan, ya amin. Saya senang sekali ya kesempatan ini saya dipercayakan oleh Bapak Pendeta Komingguan untuk memberi kesempatan bagi saya yang sudah beberapa minggu lalu sudah meminta saya untuk ada di tengah-tengah Bapak Ibu semua saudara yang kekasih dalam Tuhan. Saya sangat senang sekali karena inilah tempat kita untuk sama-sama berbagi, untuk kita sama-sama menyaksikan bagaimana kasih Tuhan buat saudara dan saya, kita semuanya yang ada di sini. Tentunya kita tidak hanya sekedar untuk mendengarkan, tetapi kita mau apa yang kita punya, apa yang kita dapatkan, bukan apa yang orang lain punya kita ambil, tetapi apa yang kita punya, ya, karunia, talenta yang Tuhan pasti berikan kepada kita dengan karunia yang pasti berbeda-beda. Amin. Nah, saya percaya di sini semuanya Tuhan kasih karunia talenta buat kita semua. Nah, saya hanya sebagai menjalankan apa yang Tuhan perintahkan, ya, sebagai hamba-hamba Tuhan. Kita semua ada hamba-hamba Tuhan. Saya akan memperkenalkan diri saya sekali lagi. Saya Rosita Sitompul, ya, berasal dari Sumatera Utara. Tapi saya sudah terlahir di Jakarta. Saya memiliki 7 saudara saya. Ya, kebetulan di 7 saudara ini 3 orang lahir di Jakarta. Yang nomor 4 itu lahir di Sibolga, ya, lahir di Sibolga di Sumatera, ya. Nomor 6 juga di Sibolga. Nomor 6 di Purwakarta, ya, lahir di Purwakarta, dan yang kecil lahir kembali di Sibolga, ya. Jadi saya bertiga lahir di Jakarta, yang nomor 4 itu lahir di Sibolga, nah yang nomor 5 di Purwakarta, yang ke-6 di Sibolga juga, dan terakhir juga sama di Sibolga. Itu saja yang saya berikan. Puji nama Tuhan. Jadi berbagai pengalaman, ya, saya berpindah dari satu daerah ke daerah lain sampai pada akhirnya saya pernah dulu bekerja, Bapak Ibu, ya, saya dulu pernah bekerja. Saya pernah bekerja di oil company, di sebuah bank ternama juga selama 9 tahun. Dan saya memiliki 2 anak dan 1 orang suami, ya. Suami saya bernama Edwin Saragi. Jadi Bapak Ibu kalau pas ketemu dengan saya atau dengan suami saya, yaitu suami saya namanya Edwin Saragi. Kami sama-sama melayani satu buah gereja di gereja GBI Api Kemuliaannya. Ya, itu saja, dan puji nama Tuhan saya berada di Jakarta Timur, tepatnya di daerah Pulau Mas, ya Bapak Ibu, ya. Jadi apabila Ibu melintas di daerah Pulau Mas, boleh mampir ke rumah kami, ya. Kita saling sharing, saling berbagi. Itu saja yang saya bisa berikan. Tetapi puji Tuhan, dulu saya bekerja, tetapi setelah itu mengalami sesuatu likuidasi, ya. Kalau Bapak Ibu ingat waktu beberapa tahun yang lalu, tahun 1997, ada beberapa bank itu dilikuidasi. Di antaranya adalah bank kami. 36 bank yang dilikuidasi, ditutup. Nah, itu sehingga itu ada pemerintahan yang baru, ya. Waktu itu ada pemerintahan yang baru, ya. Jadi presiden yang baru di situ. Saya terakhir bekerja di satu bank, dan setelah itu saya berusaha berwira swasta. Nah, pada akhirnya saya berwira swasta kira-kira sudah memakan waktu 4-5 tahun. Setelah itu Tuhan tangkap saya untuk menyerahkan full time secara penuh, karena saya melihat, ya, di hari-hari terakhir, ya, ekonomi yang waktu itu semakin memburuk di Indonesia, tetapi di situ Tuhan pelihara saya. Yang tadinya saya sempat tidak mau dengar-dengar akan Tuhan, tidak mau saya katakan Tuhan, selagi saya bisa bekerja, saya mau bekerja. Tetapi di situ Tuhan tangkap saya, yang pada akhirnya saya menyerahkan hidup saya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Jadi saya hanya mengikuti apa yang Tuhan mau. Dan saya percaya di sini kita dipanggil Tuhan sebagai panggilan ilahi, yang di mana kita dipanggil dengan hal-hal yang berbeda, dipanggil dengan
perbedaan yang ada, ya. Kita tidak tahu di mana dan kapan waktu kita dipanggil Tuhan untuk kita tetap melayani. Seperti pujian tadi mengatakan bahwa kita dipanggil Tuhan untuk setia melayani sampai akhir, sampai menutup mata. Itu saja perkenalan saya, Bapak Ibu. Nah, tema hari ini ya berbicara tentang kesetiaan. Ya, tadi kalau kesaksian demi kesaksian, kalau kita tetap setia, maka Tuhan akan memberikan kita kepercayaan. Ya, kesetiaan itu berbicara tentang iman. Nah, kita akan belajar ya kisah orang persahabatan yang sejati. Ya, kesetiaan. Ya, kesetiaan persahabatan yang begitu setia, yaitu diambil dari kisah Yonatan dan Daud. Ya, saya akan share screen, Bapak Ibu. Ya. Ya. Saya akan baca 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 4. Daud dan Yonatan. Mulai ayat 1. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Ayat 2. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Ayat 4. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikan kepada Daud juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Nah, itu yang sudah kita baca bagaimana kehidupan Samuel, Daud, dan Yonatan, Bapak Ibu ya. Kisah seorang persahabatan ya. Mereka adalah sahabat yang sejati ya. Mereka itu dipertemukan dalam suatu istana di mana waktu itu Daud ya memperdengarkan, dia memainkan alatnya harpa ya di istana waktu itu ya. Di situ ada Raja Saul ya. Jadi mereka dipertemukan secara kebetulan di tempat itu. Jadi ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Nah, ada kata berpadulah. Berpadulah artinya terjalin begitu erat ya. Suatu terjalin begitu erat dan kuat yang tidak dapat dipisahkan. Itu arti kata berpadu. Nah, mereka tuh diikat dengan suatu perjanjian dan saling adanya komitmen satu dengan yang lain. Ada satu keterikatan perjanjian. Nah, kita bisa melihat di sini terletak bukti adanya kesatuan di antara mereka berdua. Ya, kalau Bapak Ibu tadi bisa baca ya. Nah, itu. Jadi hubungan mereka sangat-sangat dekat. Adanya kasih yang terjalin di antara keduanya melebihi kasih dari saudara kandung. Nah, kadangkala kita memiliki teman, seorang sahabat yang setia ya, yang begitu setianya ya, dia tahu luar dalam kita. Nah, itu kita anggap dia lebih dari saudara kita. Amin. Nah, kadang-kadang kita punya sharing partner yang bisa diajak kerjasama. Ya tentunya di samping Tuhan untuk tempat curahan kita, kita pasti punya seorang teman yang dapat dipercaya, ya, yang sudah begitu dekat, yang begitu erat. Ya, kita tahu kehidupannya. Nah, itulah yang dimiliki oleh Yonatan dan Daud. Ya, yang melebihi dari seorang saudara. Nah, di situ. Jadi inilah kasih seorang sahabat Yonatan yang begitu setia. Ya, Yonatan adalah putra Raja Saul ya Bapak Ibu, kalau baca nanti di situ ya, yang tidak merasa malu ya, dia tidak malu menjadikan Daud itu sebagai sahabatnya. Sahabat yang begitu setia ya, dia tidak memandang latar belakang Daud yang hidup di satu kota kecil di Bethlehem, sementara Yonatan tinggal di istana. Nah, di situ satu perbedaan antara bumi dengan langit. Tetapi di sini Yonatan ya begitu mengasihi Daud sama seperti dirinya sendiri. Sampai-sampai Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu bisa baca di situ ya, sampai-sampai dia mau menanggalkan jubahnya. Nah, ini komitmen dia dengan
Daud. Dia menanggalkan jubahnya saat Daud berperang. Ya, dia memperlengkapi Daud dengan jubahnya, bahkan pedangnya, bahkan panahnya diberikan kepada Daud. Saking mengasihi kepada Daud. Nah, itulah hubungan mereka yang sangat kuat. Ya, sehingga apa? Sehingga Yonatan ya rela dia melindungi Daud. Ya, bahkan apa? Dia menaruh kasih setianya waktu ya menjadi seorang saudara ya dan kesukaran. Nah, ini kita akan lihat ya bagaimana menjadi seorang sahabat di kala susah, di kala mengalami kesukaran. Di situ seorang sahabat siap menolong. Ya, kita akan lihat di dalam Amsal 17 ya. Amsal 17 Bapak Ibu. Ya. Ya, kita akan lihat bagaimana seorang sahabat itu yang setia, yang sejati, itu yang dimiliki oleh Yonatan dan Daud. Nah, kita akan lihat seorang sahabat itu menaruh kasih setiap waktu. Dia menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jadi apabila saudara, Bapak Ibu, ya, sebagai seorang sahabat kita punya waktu kita korbankan waktu kita, tenaga kita, bahkan uang kita, ya, kita mau melindungi sahabat kita, ya, menjadi seorang saudara dalam kesukaran, mau menerima, mau berbagi sharing, sabar, ya, sabar mendengar sahabat kita. Ya, kalau kita memiliki seorang teman, dia mungkin punya kesusahan, saudara kita, bahkan sahabat kita, ya, dia memiliki kesukaran. Nah, kita perlu tolong dia. Nah, itulah seorang sahabat. Sahabat yang bukan hanya sekedar sahabat. Kalau sahabat mengetahui, mencurahkan hatinya kepada kita, kita akan mendengarkan. Ya, kita akan memberikan waktu kita, tenaga kita menjadi seorang saudara di dalam waktu, di dalam hal apapun, ya, mengorbankan waktu, tenaga, uang, kesukaran. Itulah sebagai seorang sahabat. Itu yang dimiliki oleh Yonatan dan Daud. Nah, jadi Bapak Ibu, kita akan lihat, belajar dari sini. Ya, kesetiaan Yonatan dan Daud diikat dalam satu perjanjian, memiliki satu komitmen, ya, memiliki satu komitmen yang luar biasa, ya, di mana Daud itu adalah musuh dari ayah Yonatan, yaitu Saul, dianggap satu musuh. Nah, Yonatan itu tetap dia mengasihi Daud. Nah, kita bisa lihat Daud ini berada di dua dilema, ya, di dua antara, ya, bagaimana dia wajib mengasihi, menghormati orang tuanya Saul, ya, tetapi waktu itu Saul, ya, Saul yang tidak dengarkan suara Tuhan, dia melakukan perbuatannya sendiri, dia tidak dengar apa yang Tuhan kehendaki, ya. Nah, sehingga apa? Sehingga Saul membenci Daud. Ya, karena apa? Karena Daud dipuji-puji orang waktu itu. Tatkala Daud mengalahkan orang Filistin, terutama raksasa Filistin yaitu Goliat. Nah, di sini ada kecemburuan Saul. Nah, tetapi kalau kita lihat Yonatan, Saul itu ayah dari Yonatan. Tetapi Yonatan itu memiliki sahabat yaitu Daud. Nah, kalau kita lihat, dia berdiri di dalam dua dilema, ya. Dia ingin menyatakan kebenaran, ya. Jadi kita lihat ada persamaan keduanya antara Yonatan dan Daud, ya. Nah, kita akan lihat persamaan apa yang dimiliki oleh kedua pejuang ini, ya. Kita akan lihat mereka sama-sama berjuang. Berjuang untuk apa? Untuk menyatakan kebenaran, ya. Mereka berani, ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, yang menentang kebenaran, ya, yang menentang, ya, apa yang Tuhan perintahkan, membenci dosa. Mereka sama-sama membenci dosa.
Bahkan mereka setia melayani Tuhan. Ya, mereka sama-sama adalah orang yang diurapi Tuhan. Nah, ini merupakan satu persamaan. Ya, ini merupakan kebenaran yang mereka miliki karena mereka ada benar-benar pejuang, ya, orang yang takut Tuhan, orang yang setia melayani Tuhan dan sama-sama diurapi Tuhan. Kalau mereka setia melayani Tuhan dan sama-sama diurapi Tuhan, ya, tentunya mereka menyatakan kebenaran di atas ya atau tidak. Ya, mereka menyatakan setiap dosa yang mereka lihat, mereka akan benci semua dosa. Mereka akan berbuat hal-hal yang benar. Mereka tidak mau mengecewakan Tuhan. Inilah persamaan dari kedua pahlawan-pahlawan iman, ya, orang-orang yang sungguh setia yang dipakai Tuhan, Yonatan dan Daud. Nah, kita akan melihat setia di dalam kehidupan ini kita membutuhkan kesetiaan. Ya, inilah merupakan landasan persahabatan mereka. Ya, nanti Bapak Ibu bisa baca terus sampai 1 Samuel 20. Nah, itu sebabnya Yonatan berjanji akan meluputkan Daud dari tangan siapa? Dari tangan kerasnya Saul. Dia ingin melindungi Saul, mengamankan Saul. Ya, dia ingin menghindari perbuatan Saul karena Saul akan membunuh sahabatnya Yonatan sendiri, yaitu Daud. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kalau dengan kita? Apabila kita diperhadapkan seperti itu, Bapak Ibu, ya, kita dipanggil Tuhan untuk kita menjadi saksi, kita dipanggil Tuhan untuk menyatakan kebenaran. Nah, kita memiliki saudara atau orang tua yang mungkin itu berseberangan dengan kita. Setiap visi misi itu berseberangan, ya. Tatkala si Yonatan memiliki seorang sahabat setia yang takut Tuhan itu Daud. Nah, itu merasa dia tuh dimusuhi oleh ayahnya Yonatan, yaitu Daud. Nah, tetapi apa? Yonatan benar-benar berjanji untuk meluputkan Daud, ya, dari serangan kekerasan Saul ayahnya. Nah, pada saat yang sama Yonatan sangat mengharapkan Daud, ya, untuk apa? Untuk tidak melupakan perjanjian yang mereka sepakati, ya. Apabila kelak Daud diselamatkan, ya, dan dia ada untuk menjadi Raja Israel untuk selanjutnya. Tentunya Yonatan berjanji kepada Daud untuk tidak melupakan Yonatan sebagai sahabatnya yang setia. Nah, inilah yang diikrarkan antara Yonatan dengan Daud, ya. Jadi kita bisa melihat teladan, ya, teladan yang bisa kita ambil dari Daud dan Yonatan. Jadi kalau kita melihat, ya, teladan yang Yonatan punya adalah dia mampu bersahabat dengan orang lain, ya, walaupun orang lain itu merupakan musuh dari ayahnya, ya, Saul. Nah, Yonatan itu membela kebenaran, ya, dan membenci akan kejahatan, ya. Dia mulai membantu orang lain, dia membantu Daud, ya, walaupun dirinya yaitu Yonatan berada di titik bahaya, ya, tapi dia tetap berani pasang badan untuk membela, menyelamatkan temannya Daud. Nah, sekarang kita lihat Daud. Apa yang kita bisa ambil dari sikap Daud? Nah, Daud itu sebagai pahlawan, ya. Sikap kepahlawanannya apa? Kepahlawannya untuk apa? Untuk berkobar-kobar, untuk membela kebenaran, ya, untuk mengembangkan, ya, sesuatu visi misi yang Tuhan berikan kepada dia, ya, untuk membawa banyak orang datang diselamatkan untuk kepada Tuhan. Nah, di sini Daud tidak sombong, dia tidak menyombongkan dirinya, tetapi dia mampu bersahabat dengan orang lain. Walaupun apa? Walaupun dia dimusuhi oleh orang tua terdekat dia, yaitu Yonatan sahabatnya. Maka Bapak Ibu, kita harus saling setia, ya, menjaga kesetiaan kita. Apabila kita punya sahabat, kita harus mau setia. Kita tidak memandang dia latar belakang apapun, setiap perbedaan yang ada, seperti Daud dengan Yonatan. Begitu perbedaan yang mencolok. Nah, kita pasti punya seorang seperti Yonatan dan Daud, ya. Kalau kita diurapi Tuhan, kita dipanggil Tuhan, ya,
kita adalah orang yang setia kepada Tuhan, tentunya kita dalam hal segala apapun, kita terbuka kepada orang lain tanpa memandang latar belakang orang itu, tanpa memandang apakah dia dahulu jahat, apakah dia bekas mantan narapidana. Kita mau tetap mengasihi, ya, mencintai, karena dia adalah jiwa yang perlu diselamatkan. Nah, tetapi kebetulan juga Yonatan dan Daud adalah orang yang sama-sama melayani Tuhan. Orang yang sama-sama setia sampai akhir. Tadi pujian mengatakan, aku mau setia sampai akhir, seumur hidupku. Amin. Nah, jadi kita harus saling setia. Jika tidak ada kesetiaan, maka tidak ada persahabatan yang sejati. Ya, jadi, nah, kita kembali ke kesetiaan. Nah, definisi kesetiaan, ya. Kesetiaan itu berasal dari kata setia, ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesetiaan itu adalah berpegang teguh pada janji, ya. Memiliki pendirian, ya. Memiliki keteguhan hati, kokoh, kuat, taat, ya, memiliki ketaatan dan patuh. Nah, itu arti kata kesetiaan, setia, ya, berpegang teguh, ya, tidak goyah, ya, seperti Yonatan, dia tetap teguh, tidak goyah walaupun ayahnya Saul membenci Daud, ingin membunuh, tetapi tetap dia setia, mengasihi Daud, melindungi Daud. Itulah bukti dia menyatakan kebenaran. Itu bukti dia begitu taat, patuh, ya. Karena apa? Karena dia sudah berjanji kepada Daud untuk terus melayani Tuhan, untuk terus berpegang kepada komitmen. Nah, itu arti kesetiaan menurut KBBI. Nah, kalau menurut Alkitab, kesetiaan itu berasal dari kata setia, diterjemahkan dari bahasa Yunani, yaitu pistis. Pistis itu merupakan akar kata dari iman, Bapak Ibu. Akar kata dari iman. Sedangkan bahasa Inggrisnya, setia itu faithful. Nah, artinya setia. Faith itu iman, full, penuh. Memiliki iman yang penuh, ya. Iman penuh. Jadi arti sebenarnya bahasa Inggris adalah setia, yaitu faithful. Nah, jadi salah satu dari wujud seorang yang beriman adalah ketika dia menjadi seorang pribadi yang setia. Ya, jadi apabila kita adalah menyatakan bahwa kita adalah orang beriman, ya, itu ketika kita menjadi seorang pribadi yang setia. Ya, kalau kita beriman identik dengan kesetiaan. Ya, kalau kita beriman maka kita setia. Jadi ada keterkaitan kesetiaan, ya. Nah, ini jadi mempunyai hubungan kita dengan Tuhan. Ya, tentunya orang yang beriman adalah orang yang benar-benar setia, memiliki hubungan dengan Tuhan Allah. Jadi kita mengatakan bahwa kita adalah pribadi yang beriman, pasti kita akan menunjukkan diri kita kepada Tuhan. Ini Tuhan, aku beriman kepada Engkau, aku akan tetap setia. Kita tunjukkan kesetiaan kita. Nah, itulah kita disebut orang yang setia. Nah, itu kita wujudkan kesetiaan itu kepada Tuhan. Nah, jadi dengan kata lain, kesetiaan menurut kebenaran firman Tuhan adalah mengerjakan pekerjaan dari awal hingga akhir. Ya, jadi kesetiaan, ya, menurut kebenaran firman Tuhan adalah mengerjakan pekerjaan dari awal sampai akhir. Kita akan baca di Filipi 1. Kita akan baca di Filipi 1. Ya. Ya, Filipi 1 ayat 6 demikian firman Tuhan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu
akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Nah, jadi mengerjakan pekerjaan dari awal. Nah, kalau kita mengerjakan sesuatu, ya untuk kita mencapai kesetiaan, tentunya harus dimulai dari awal. Dari awal kita mengerjakan sesuatu, mengerjakan suatu pekerjaan. Nah, itu yang pertama, ya. Yang kedua, menyelesaikan apa yang ditugaskan tentang banyak hal, ya. Jadi yang pertama adalah kesetiaan menurut kebenaran firman Tuhan adalah pertama mengerjakan pekerjaan dari awal hingga akhir. Nah, saat kita bekerja, kita memulai dari awal. Bagaimana supaya kita disebut setia? Tentunya kita berjalan melalui proses, ya, dari awal mulai menuju ke pertengahan. Nah, untuk mencapai kesetiaan lagi dari pertengahan tentunya sampai ujung, sampai akhir. Nah, itulah yang dimaksudkan kesetiaan menurut kebenaran firman Tuhan. Mengerjakan pekerjaan dari awal sampai akhir. Nah, ada lagi menyelesaikan apa yang ditugaskan. Ya, seperti di tentang perumpamaan talenta ada di Matius 25. Bagaimana tuannya saat dia pergi ke luar negeri, dia mempercayakan hamba-hambanya untuk apa? Untuk dipercayakan harta bendanya. Ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 1 talenta. Nanti Bapak Ibu bisa baca di Matius 25. Bagaimana mereka dipercayakan sehingga apa? Sehingga mereka mendapatkan laba, ya, berlipat kali ganda. Yang tadi yang 5 talenta, mereka mendapatkan laba, keuntungan. Nah, itu sebagai wujud mereka melakukan, dipercayakan, ya, oleh tuannya untuk apa? Untuk menjaga harta bendanya, harta kekayaan. Nah, itu. Jadi itu yang ada di firman Tuhan. Nah, ketiga, menggenapi apa yang diucapkan Bapak Ibu. Jadi, orang yang setia adalah orang yang mengucapkan apa yang akan dia lakukan dan sebaliknya menggenapi apa yang telah ia ucapkan. Jadi, jika ada orang yang mudah sekali mengatakan sesuatu, ya, jadi begini Bapak Ibu. Nah, kita bisa mengucapkan kata setia, ya, setia. Nah, gampang kita mengucapkan kata setia. Tetapi apakah setia itu bisa diwujudkan secara nyata? Amin. Benar-benar enggak kita setia? Saya mau setia. Nah, kadang-kadang kita memuji Tuhan, aku mau setia Tuhan mengiring engkau. Tetapi apakah benar? Apakah kita cukup sampai di awal perjalanan kita? Apakah kita nggak sampai di pertengahan? Apalagi sampai di ujung? Bagaimana kita mau setia? Kalau apa? Kalau kita belum sampai ujung, kita sudah mundur, Bapak Ibu. Nah, seringkali orang mengucapkan seperti itu. Kata setia, ya, di dalam perjanjian pernikahan, di mana kedua mempelai pria dan wanita mereka berjanji setia sampai akhir, mengikat janji mereka, mengikat sebagai covenant mereka, mengikat perjanjian mereka, setia dalam suka dan duka. Nah, seringkali kita gampang mengatakan hal itu. Nah, bagaimana wujudnya? Nah, di awal kita sangat mudah untuk mengucapkan setia. Tetapi orang sulit sekali mengucapkan, mempraktekkan kesetiaan itu sampai akhir. Mempertahankan kesetiaan itu sulit sekali. Nah, itu yang dialami oleh setiap kita. Ya, kalau kita mau menerima Tuhan, saya berkomitmen untuk setia Tuhan melayani engkau. Tetapi di tengah jalan kita punya masalah, di tengah jalan kita punya problem, di tengah jalan kita mengalami titik terendah sekalipun di bawah. Kita tidak kuat, kita lari. Apa yang sudah kita ucapkan, apa yang sudah kita janji sama Tuhan di hadapan Tuhan. Kita sudah bernasar di hadapan Tuhan. Tetapi apa? Tatkala badai menopang kita, menerpa kita, tatkala segala sesuatu penyakit yang tidak bisa sembuh, kita akan mundur dari kesetiaan kita. Yang awalnya kita setia sama Tuhan. Tetapi karena ada sesuatu, ada badai. Mungkin kita punya clash dengan sesama teman seiman kita. Mungkin kita dengan pasangan kita, dengan perjanjian pernikahan itu tidak akan terjadi lagi. Ya, dengan pasangan kita, dengan suami kita, dengan istri kita,
Itu tidak ada lagi janji perjanjian nikah di awal waktu kita diberkati Tuhan. Nah, disinilah. Jadi kita harus menggenapi apa yang kita ucapkan. Kita yakin apa yang kita ucapkan itu akan terjadi. Ya, setiap ucapan yang kita ucapkan itu kita harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Nah, itulah kita harus genapi kesetiaan itu. Nah, itu arti kata setia. Nah, jadi ada hal-hal ya yang kita lihat banyak contoh. Kita lihat tokoh-tokoh Alkitab ya di dalam Perjanjian Lama tentunya ya, seperti Abraham. Abraham itu adalah setia. Ya, setia apa? Setia di dalam menantikan kelahiran anaknya. Selama berapa Bapak Ibu? Selama 25 tahun. Ya. Jadi dia begitu setia menantikan kelahiran anaknya. Yang kedua, dia setia begitu, sangat setia mengikuti Tuhan. Dia tidak pernah tinggalkan Tuhan. Ya. Dia apa? Dia mengikuti ya, mengikuti jalan-jalannya Tuhan. Ya. Demikian juga dia begitu setia, hanya taat. Abraham hanya melakukan ketaatan saja. Ya, tatkala Tuhan menguji iman dia, ya, untuk apa? Untuk mempersembahkan anaknya Ishak menjadi korban bagi Tuhan. Nah, di situ dia tidak lihat ke kiri kanan, dia tidak bimbang, tidak ragu. Dia pokoknya taat saja. Dia melakukan kesetiaan dia di hadapan Tuhan. Nah, itu yang dilakukan Abraham. Ya, jadi dia bisa disebut sebagai bapa orang percaya. Sehingga apa? Sehingga tatkala dia melakukan kesetiaan, tatkala dia hanya melakukan ketaatan, dia hanya taat dan taat. Dia tidak memandang, dia tidak menganggap lagi, waduh, nanti anak saya bagaimana? Dia tidak taat. Begitu yakin 100% kepada Tuhannya. Dia begitu taat dan setia. Di situ akhirnya apa? Tatkala dia melakukan itu, Tuhan berbuat segala sesuatu. Tuhan balikan keadaannya. Tuhan memberkati dia menjadi keturunan bintang di langit. Dia diberkati Tuhan secara luar biasa. Nah, inilah bukti ketaatan Abraham, bukti kesetiaan dia kepada Tuhan. Amin. Yang kedua banyak, ada Ayub. Ya, Ayub bagaimana dia dicobai oleh iblis. Ya, kalau Bapak Ibu udah banyak dengar cerita Ayub ya, sungguh tergugah ya mendengarnya, suatu hal yang kita bisa rasakan ya Bapak Ibu. Begitu penderitaannya ya. Begitu dia dicobai oleh iblis dan ini diizinkan Tuhan. Tetapi sesungguhnya Tuhan mengasihi Ayub. Ya, dia bagaimana dia harus menerima keadaan anak-anaknya yang dia cintai mendadak meninggal, ya, kematian anak-anaknya, bahkan penyakit kulit yang dia alami, ya, bahkan harta kekayaan itu habis semuanya, ya, tidak ada sisa. Nah, yang terakhir sahabat-sahabatnya malah mengolok-olokkan dia, Bapak Ibu ya. Ini karena dosa kamu yang kamu lakukan. Itu malah tidak ada jalan keluar buat Daud. Tidak ada kata-kata membangun, tidak ada kata-kata menyemangati Daud, tetapi sahabat-sahabatnya mencibir dia. Ya, bahkan istrinya sekalipun, ya, istrinya sekalipun juga meminta Ayub untuk apa? Untuk mengutuki Allahnya. Kamu memiliki Allah seperti ini. Nah, itu istrinya mengutuki, menggerutu. Ya, tidak sebagai kodratnya seorang istri, seorang wanita yang tadinya harus tunduk kepada suaminya. Dia malah nanduk. Nah, dia malah memojoki suaminya Ayub. Nah, tetapi apa? Ayub begitu setia, ya, dia tetap taat, dia tidak menyalahkan Tuhan. Meskipun dia mengalami sempat kebimbangan, ya, keraguannya, tetapi semuanya itu dia taat, ya, dia takut sama Tuhan, dia taat sama Tuhan, dia melihat kesetiaannya kepada Tuhan. Itulah letak kesetiaan dia kepada Tuhan. Demikian juga banyak contoh seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tatkala mereka disuruh menyembah patung emas,
Ya, mereka menolak. Ya, sehingga apa? Sehingga raja waktu itu ya di Babilonia, Nebukadnezar, geram marah sehingga mereka masuk di dalam perapian, ya di dapur perapian. Tetapi apa? Saat dia masuk, di situ Tuhan melindungi mereka. Ya, karena apa? Perapian itu yang sangat menyala-nyala, ya. Mereka menunjukkan, ya. Tetapi apa? Mereka mempertahankan imannya kepada Tuhan. Sehingga apa? Sehingga mereka tidak mengalami kebakaran, ya. Bahkan panas yang begitu luar biasa. Tetapi Tuhan buat senyaman mungkin sehingga apa? Justru mereka boleh menari-nari bersama malaikat yang senantiasa menjaga mereka di dalam perapian itu. Nah, jadi itulah tokoh-tokoh yang sungguh setia. Nah, sementara ada tokoh-tokoh yang tidak setia, ya Bapak Ibu ya. Tokoh-tokoh yang tidak setia itu banyak. Adam dan Hawa. Nah, mereka tidak mendengar akan suara Tuhan. Mereka lebih mementingkan suara iblis, ya. Karena mereka memakan buah yang dilanggar, yang tidak boleh, tetapi mereka lebih menuruti apa kata iblis. Nah, demikian juga dari kita, ya. Seringkali suara hati nurani kita mengatakan kita ikut Tuhan, tetapi ada suara yang lain. Ya, bukan suara Tuhan, tetapi suara dari orang lain, suara dari pihak ketiga, suara iblis yang apa? Mencoba mempengaruhi kita untuk apa? Kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh iblis. Nah, seperti itu. Maukah kita berubah? Maukah kita mau dengar-dengar akan suara Tuhan? Dengar, duduk diam di kaki Tuhan. Jangan seperti Adam dan Hawa, ya. Sehingga apa? Mereka mendapatkan hukuman yang sampai waktu itu mereka dikeluarkan ya dari taman, sehingga itulah menjadikan dosa yang ada di bumi ini sebagai dosa warisan. Nah, itu banyak hal seperti Yunus juga, ya. Dia diperintahkan ke Niniwe, tetapi dia ke Tarsis. Nah, itu. Tetapi sehingga Bapak Ibu, dia ditelan oleh ikan selama 3 hari. Di dalam dia meminta pertolongan Tuhan, akhirnya dia dimuntahkan oleh ikan itu. Sehingga Yunus bertobat dan akhirnya dia pergi ke Niniwe untuk melanjutkan penginjilannya, sehingga banyak di Niniwe oleh pelayanannya, sehingga banyak orang bertobat. Nah, kita akan lanjutkan ya. Jadi itulah kesetiaan. Nah, saya mau menceritakan ya perjalanan hidup saya. Saya dari di awal ya pasti kita mengalami satu kesetiaan ya. Kesetiaan dari satu perkara-perkara yang kecil Bapak Ibu ya. Ya, karena apa? Karena kalau kita setia dalam perkara kecil ya, Tuhan akan memperkerjakan kita, memberikan kita kepercayaan yang besar. Amin. Nah, jadi waktu awal saya melayani Tuhan, saya pertama kali menerima Tuhan di situ. Saya terima Roh Kudus. Saat saya dipercayakan waktu itu dalam satu gereja, ya di mana waktu itu saya melayani di komunitas pemuda. Bahkan waktu itu saya dipercayakan dari gereja untuk tim kunjungan Bapak Ibu ya. Nah, itu luar biasa ya waktu itu yang saya tidak punya apa-apa, yang saya tidak punya sekolah Alkitab, sekolah teologi yang saya punya. Tetapi yang saya punya, saya ingin melayani Engkau Tuhan. Apapun itu. Karena di firman Tuhan, ini aku, utuslah aku. Nah, waktu saya awal-awal saya di situ, waktu saya sebagai mahasiswa waktu itu, saya mahasiswa, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah bertobat, saya sudah ikut komunitas yang ada di situ. Bagaimana waktu itu Tuhan pakai saya untuk saya masuk dalam tim kunjungan. Nah, di antara itu, Bapak Ibu ya, banyak hal pengalaman yang saya dapatkan. Itu banyak hal yang saya dicela, ya. Jadi kalau saya melayani dari pintu ke pintu, ya Bapak Ibu, tidak sedikit orang yang membenci, ya. Tidak sedikit orang yang ada juga orang yang menerima kami waktu itu, pelayanan demi pelayanan yang kami bawa di dalam rumah ke rumah. Nah, itulah. Tetapi waktu itu yang saya harus lakukan. Bahkan saya pulang malam Bapak Ibu ya di situ.
Yang dulu saya tuh takut ya Bapak Ibu, dulu zamannya mahasiswa, saya naik bus Bapak Ibu dari Cawang menuju ke Selipi. Saya dulu tinggal bersama orang tua saya di Selipi. Di situ mungkin saya tuh takut ya di dalam bus itu ya. Mungkin saya takut ada orang yang rampok. Tapi situ Tuhan melindungi kita. Tuhan menyertai kita dan menjaga kita. Nah, di situ itu mulai pelayanan. Yang pada suatu saatnya juga saya di situ mulai melayani, mulai saya dari bersih-bersih gereja Bapak Ibu ya. Jadi kita dulu dijadwalkan di gereja, dibikin roster Bapak Ibu ya. Di mana waktu itu saya membersihkan gereja, bahkan maaf saya pernah membersihkan toilet ya, toilet tempat jemaat ya. Nah, di situ saya mulai ya. Tetapi saya tidak sebersih pun ya merasa jijik, merasa jadi beban, tidak Bapak Ibu ya. Tetapi di situ saat cinta yang mula-mula, kasih yang mula-mula, ya Bapak Ibu pasti mengalami kasih yang mula-mula. Di situ rasa-rasanya tuh, waduh, Tuhan itu kekasih kita ya, pujaan kita ya, Dia mencintai kita, mencintai Dia. Ya tidak ada rasa beban apapun. Karena apa? Karena kita mengasihi Tuhan. Apapun yang Tuhan perintahkan, kita pasti laksana. Itulah kasih yang mula-mula, kasih yang indah. Ya, kita on fire, kita semangat untuk kita melayani Tuhan. Nah, di situ saat kita kasih yang mula-mula, saya mulai Tuhan percayakan saya. Nah, di situ mulai situ. Nah, yang pada akhirnya dipercayakan begitu. Setelah itu sudah akhirnya apa Bapak Ibu? Mulai hari demi hari dipercayakan. Bahkan saya mulai melayani dalam kolektan. Ya, dari hal yang kecil, melayani dalam kolektan, menerima tamu. Setelah itu apa Bapak Ibu? Melayani sebagai tim pemuji di gereja. Ya, kebetulan saya dikasih karunia talenta suara dari Tuhan, itu saya kembangkan sehingga saya menjadi WL dan sampai sekarang saya menjadi worship leader. Itu apa? Karena kemurahan Tuhan. Anugerah yang Tuhan berikan itu modal saya untuk saya bisa melayani Tuhan. Nah, di situ sampai pada akhirnya saya dipercayakan sebagai koordinator di dalam komsel di gereja saya. Di situ sehingga kita punya komsel di hari Selasa, Rabu, Kamis. Nah, tidak ada hari yang terlewati ya. Mungkin juga hari ini ada jam doa nanti jam 7, tetapi itu merupakan pelayanan yang saya kerjakan ya. Jadi itu yang saya bisa lakukan. Apa yang saya dapat, apa yang saya terima dari Tuhan, itu yang saya dipercayakan Tuhan untuk seperti itu. Nah, itu yang saya bisa. Bahkan juga saya juga aktif di WBI ya, di WBI saya aktif. WBI yang ada di GBI ya, tentunya saya sebagai koordinator doa di wilayah Jakarta Pusat, tim WBI, Wanita Betel Indonesia ya, di satu denominasi gereja GBI. Nah, tapi khusus Jakarta Pusat. Nah, itulah kepercayaan yang Tuhan berikan. Jadi awalnya saya melakukan kesetiaan itu sempat saya Tuhan, apa saya tidak punya apa-apa, saya tidak punya background, saya kecil Tuhan di hadapan-Mu. Tetapi Tuhan nyatakan engkau harus melayani, engkau pergi memberitakan Injil, kau pergi melayani, pergi apa yang kau kerjakan, lakukan. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Amin ya. Nah, itu yang saya lakukan Bapak Ibu. Nah, sampai saat ini setia. Bahkan ya kalau tadi di awal saya sudah bersaksi sedikit dengan pendetaku bagaimana Tuhan mempercayakan, memerintahkan saya dan tim kami, itu saya dengan Ibu Rini melayani. Nah, saya ada kesaksian Bapak Ibu ya. Saya ada kesaksian di mana waktu berapa hari yang lalu saya pergi dan tim berenam ke Cirebon, Bapak Ibu. Ya, saya masih ada waktu ya, Pak Ko ya. Masih ada waktu ya, jadi saya mau menyaksikan. Waktu kami pergi, kami tidak memiliki uang. Jadi hanya sebatas apa yang kami butuhkan. Ya. Nah, jadi jangan beranggapan tuh hamba Tuhan pergi kemana-mana enak. Dibiayain, tidak, karena kita melayani waktu itu ya di Cirebon ya, waktu itu kami melayani di minggu lalu, kami melayani di 3 lapas ya, 2 di Cirebon yaitu di Gintung, La Substik Gintung Cirebon. Nah,
Demikian juga ada di lapas Kesambi. Nah, kalau kita lihat orang-orangnya itu orang-orang yang kalau kita datang ke sana itu orang-orangnya yang ya kalau kita lihat nih ya orang-orang yang mengerikan ya, bagaimana warga binaan itu kalau mereka ada di sel, mereka ada di satu rutan atau lapas, kita melihat mereka tuh seram-seram sampai ada yang bertato. Tetapi itulah kita diperhadapkan seperti itu. Kita melayani di Cirebon dan satu ada di lapas Kuningan. Nah, kami pergi dengan iman ya. Jadi kalau kami pergi ya, jadi kami punya tim. Oke, kita pergi. Apa yang kita perlukan? Kita berbagi ya. Kita akan memberikan makanan buat mereka. Dengan kita membagikan mereka ya, mungkin juga berupa konsumsi atau apapun yang itu sebagai bingkisan ya, sebagai buat tangan kita menuju ke lapas ya. Jadi kita tidak hanya kita beribadah, tetapi kita membawa sesuatu. Justru kita memberkati mereka. Amin. Kita benar-benar beriman. Kita pergi berenam, Bapak Ibu ya. Nah, kebetulan puji Tuhan kami bawa mobil, suami saya nyetir waktu itu. Nah, kami akhirnya apa? Kami mengisi bensin sejumlah 150.000 itu di Cipali ya. Jadi pertama kali kami mengisi bensin waktu kami berangkat menuju Cirebon itu 150.000. Nah, bayangin Bapak Ibu ya, 150.000 itu kita udah jauh perjalanan ke Cirebon ya, keliling Cirebon ya, ke lapas, keliling dan ke tempat-tempat ya yang kami butuhkan, yang kami kunjungi itu sudah berkeliling-keliling. Nah, itu masih 150. Nah, bahkan sampai ada di Cirebon ya, ke 2 lapas dan ke tempat lain kita bolak-balik. Sampai besoknya kami ke Kuningan. Itu masih bensinnya masih utuh, masih ada gitu loh. Jadi tidak habis. Nah, sampai Ibu Rini mengatakan, "Bu, bensinnya masih ada?" "Masih, Bu, tenang, masih cukup." 150.000 Bapak Ibu, kami hanya mengisi di tol Cipali. Dan sampai kami keliling, kami ke Kuningan yang begitu jauh ya, meskipun 1 jam, hampir 1,5 jam gitu. Kami berangkat dari Cirebon ke Kuningan, kami sudah berkeliling-keliling. Itu Bapak Ibu ya, itu sebesar 150.000 itu nggak habis gitu loh. Jadi nggak sampai di 0. Tetapi setelah itu kami pulang, setelah pelayanan selesai, nah baru kami isi. Itu juga kami isi sebanyak 200.000. Nah, itulah bagaimana pertolongan Tuhan. Nah, demikian juga untuk akomodasi Bapak Ibu ya. Hotel ya disediakan oleh anak Tuhan. Dulu kami pernah bertemu di tahun 2005 waktu itu satu gereja dan dia sudah berdomisili di Cirebon. Nah, saat kami ke sana, dia memfasilitasi kami dengan akomodasi, dengan hotel, ya. Setelah itu penginap, makan 3 kali sehari, bahkan juga kami dipulangi oleh-oleh, ya. Kami disupport, ya. Bahkan kami pergi kemana-mana. Nah, disitulah penyertaan Tuhan. Disitulah kami melihat mujizat Tuhan dinyatakan. Jadi setiap kami melayani penyertaan Tuhan, setiap kami pergi melangkah, pokoknya kita pergi. Kita tidak tahu caranya pulang kita harus bagaimana. Apakah kita punya ongkos? Tatkala kami juga pergi waktu kami ke Purwokerto, tatkala kami ke lokasi lain, bahkan ke Kalimantan, kami hanya punya uang untuk naik pesawat ke Kalimantan, pergi. Tetapi pulangnya kami tidak tahu. Tetapi di the last minute, di hari-hari waktu yang terakhir, di situ ada orang yang mentransfer ke rekening kami. Ada 5 orang waktu itu ke Kalimantan. Tatkala saya pertama kali melayani, menginjak kota di Bengkayang, di Pontianak, di pedalaman situ. Di situ, tatkala kami hanya berdoa dengan iman Tuhan, ini yang kami punya, hanya tiket pergi, pulangnya kami hanya mengandalkan Tuhan. Ya, di situ. Jadi tetapi di hari-hari udah dekat, di situ ada orang yang transfer untuk biaya selama kami ada di Kalimantan. Demikian juga kami bulan lalu kami ke Purwokerto. Banyak mujizat Tuhan, ya banyak hal-hal penyertaan Tuhan, keajaiban Tuhan yang diberikan kepada kita. Yang penting apa Bapak Ibu? Yang penting setia dan setia. Tuhan akan menyediakan segala sesuatunya. Nah, itu. Jadi mengapa kita harus setia?
karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Ya, itu ada di 1 Korintus 1 ayat 9. Sebentar lagi Bapak Ibu ya, 1 Korintus 1 ayat 9. Mengapa kita harus setia? Ya, jadi ya. Sebentar. Ya. Mengapa kita harus setia Bapak Ibu ya? Yaitu pertama karena Tuhan kita adalah setia. 1 Korintus 1 ayat 9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Dalam 2 Tesalonika 3 ayat 3a. Tetapi Tuhan adalah setia. Ya. Mazmur 146 ayat 6 mengatakan, Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya yang tetap setia untuk selama-lamanya. Nah, itu jadi kenapa kita harus setia? Ya, karena Tuhan kita adalah setia. Jadi kenapa kita harus setia? Karena setia adalah kesetiaan, merupakan salah satu buah roh, 9 buah roh. Itu ada di Galatia 5 ayat 22 dan 23 ya. Kesetiaan ya, salah satu dari 9 buah roh. Ya, Bapak Ibu bisa baca di Galatia 5 ayat 22. Nah, mengapa kita harus setia? Karena kesetiaan itu adalah tanda orang beriman. Jadi ada keterkaitan antara setia dengan iman, ya. Jadi orang yang beriman pasti adalah orang yang setia, ya. Nah, itu. Nah, ada lagi, mengapa kita harus setia, Bapak Ibu? Itu menunjukkan sikap kita, ya. Sikap kita yang sebenarnya, ya. Orang yang setia adalah menunjukkan sikap kita, ya. Orang akan menilai dari apa yang kita, saudara dan saya lakukan, ya. Jika kita setia pada pasangan kita, pada sahabat kita seperti Yonatan dan Daud, atau kepada orang-orang di sekitar kita yang mengenal kita, akan dilihat, ya. Mereka akan melihat kita sebagai pribadi yang baik. Jadi kita menunjukkan siapa kita yang sebenarnya. Di situ orang akan melihat kita setia atau tidak. Nah, jadi mengapa kita harus setia? Bisa dipercaya. Nah, kalau kita setia, ya kita dipercaya. Banyak orang percaya. Tetapi bagaimana supaya orang itu dapat dipercaya? Ya, banyak orang hanya percaya ya kepada pasangan kita hanya sesaat, hanya dalam jangka pendek. Tapi apakah kita mau percaya sampai seumur hidup, sampai menutup mata? Nah, itu dikatakan di situ. Jadi orang yang bisa dipercaya adalah orang yang dapat diandalkan, ya. Akan apa? Dia melakukan mandat atau perintah dari tuannya. Nah, seperti kita, ya. Jadi kita menerima kepercayaan yang Tuhan percayakan kepada kita, ya, menjalankannya dengan baik, ya. Sehingga apa? Sehingga memberikan rasa aman, ya. Kita diberi kepercayaan, ya. Kita tentunya menjaga kepercayaan itu. Amin, ya. Kita akan lihat di Lukas 16 ayat 10. Lukas 16 ayat 10. Ya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita dipercayakan Tuhan dalam perkara-perkara yang besar, kita harus setia dulu dalam perkara-perkara kecil. Banyak orang, bahkan saya pernah punya hamba Tuhan, dia tidak mau menerima tamu. Itu masa lalu saya, dia tidak mau. Saya maunya yang perkara besar. Dia maunya berkhotbah di mimbar. Dia maunya mendoakan orang. Apakah itu yang disebut dia setia dalam perkara-perkara? Tuhan tidak ingin seperti itu. Dia harus menerima apapun yang kita ditugaskan oleh gereja kita, oleh hamba-hamba Tuhan kepada kita, kita harus lakukan dengan apa? Dengan penuh tanggung jawab, dengan kasih. Bahwa ini Tuhan, terima kasih untuk kepercayaan, untuk mandat yang Tuhan percayakan kepada saya melalui orang.
Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu diperintahkan untuk berdoa syafaat, apabila Bapak Ibu diperintahkan untuk menerima tamu ataupun mendoakan orang lain atau melayani, ya, nah harus kita menerima apapun itu kepercayaan. Karena apa? Karena kita bersyukur kepercayaan yang diberikan kepada kita adalah kepercayaan yang tentunya yang dari Tuhan melalui orang-orang di sekitar kita. Jadi harus kita bisa dipercaya, ya Bapak Ibu ya. Nah itulah jadi mengapa kita harus setia, ya. Nah kepada siapa kita harus setia? Ya tentunya kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Kita akan baca di ya setia kepada Tuhan di dalam kita mengiring Tuhan. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya, nah itu di dalam Wahyu 2 ayat 10. Nah, jadi banyak orang meninggalkan imannya, ya. Banyak orang meninggalkan imannya. Seberapa banyak orang yang sudah percaya terima Yesus, mereka berpaling kepada iman yang lain. Apa mungkin ada pasangan yang lain? Karena dia mengasihi, mencintai seseorang pasangannya, sehingga dia menjual Yesus, sehingga dia berpaling, dia menjadi murtad, tinggalkan Yesus. Banyak hamba-hamba Tuhan seperti itu. Ya, kalau kita bisa lihat seperti itu banyak sekali Bapak Ibu. Mereka meninggalkan, bahkan juga di dalam mereka bekerja di suatu instansi hanya untuk mendapatkan apa? Hanya untuk mendapatkan kedudukan, ya, bahwa dia akan mendapatkan suatu proyek besar. Nah, banyak orang dengan syarat apa? Tinggalkan Yesus. Kalau engkau mau mendapatkan suatu proyek yang mendapatkan keuntungan, ya, engkau harus meninggalkan Yesus, meninggalkan imanmu. Percaya, ikut saya, ya, kamu akan menerima segala sesuatu. Banyak, bahkan di daerah-daerah Bapak Ibu ya, banyak kantong-kantong Kristen, ya, tempat-tempat Kristen, ya, di Sumatera, mungkin di Papua, yang itu merupakan satu perkampungan Kristen. Banyak mereka yang murtad, ya, karena apa? Karena dijanjikan oleh orang yang di luar iman mereka, ya, mengajak mereka untuk apa? Untuk apa? Diberikan sesuatu, iming-iming. Bahkan Bapak Ibu ya, keluarganya ya dijanjikan, ya dibiayain, anak-anaknya dibiayain sekolahnya, dijamin, disupport, ya keekonominya diberikan usaha. Tetapi apa syaratnya? Kamu harus tinggalkan Yesus. Nah, itu bagaimana kesetiaan kita? Bagaimana kita mengiring Tuhan? Ya, sampai mati. Kalau kita seperti ini, kita sudah murtad, tinggalkan Yesus. Tetapi Tuhan menjanjikan kita, kalau kita mengiring Tuhan sampai setia, sampai selama-lamanya, kita akan menerima mahkota kehidupan. Ya, jadi jangan sampai iman kita, ya, kita jual, ya, iman kita undur, ya, tapi kita harus setia, apapun itu, setia, patuh, tidak tergoyahkan tadi dikatakannya. Jadi setia itu memiliki iman, percaya, ya, tidak neko-neko, ya, punya prinsip, punya pendirian, tidak tergoyahkan seperti Yonatan dan Daud, sama seperti kita. Apapun itu, ya, orang menawarkan kedudukan kita, orang menawarkan memberi kekayaan buat kita, masa depan kita penuh kecemerlangan. Tapi kalau kita tinggalkan Yesus, maka itu semua sia-sia. Amin. Nah, jadi itu. Jadi kita harus setia kepada Tuhan, tentunya juga kita harus setia kepada orang lain, pada pasangan kita, kepada saudara kita secara universal, ya, ataupun relasi kita, ya, kita harus dimanapun itu di perkantoran, ya, tetap kita setia menjunjung nama Tuhan Yesus, ya, itu yang kita harus tunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita. Kita sebentar kita akan akhiri juga ya. Kita akan baca di Amsal 20 ayat 6. Ya, Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Nah, di sini banyak orang baik. Ya, orang baik banyak. Di luar Kristus juga banyak orang baik.
Tetapi apakah mereka disebut orang yang setia? Ya, di dalam kehidupan Kristen kita banyak orang melakukan kebaikan, tapi apakah kita benar-benar setia? Ya, sebagaimana di Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Sangat-sangat susah, ya Bapak Ibu ya. Nah, sebentar kita akan selesaikan sedikit lagi. Jadi baik kesetiaan seorang kepada sahabat, kepada suami, istri, terhadap suami terhadap istri, hendaknya dibutuhkan kesetiaan. Ya, demikian juga seorang sahabat. Ya, jadi kesetiaan itu adalah identik dengan percaya. Ya, Yesus adalah teladan sahabat yang setia. Kita akan baca di Filipi 2 ayat 8. Yesus adalah teladan sahabat yang setia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Puji Tuhan. Sebagai manusia, ia merendahkan dirinya. Begitu taat sampai mengorbankannya di kayu salib. Begitu setia ya kepada setiap kita. Amin Bapak Ibu ya. Nah, itu yang bisa saya katakan. Jadi orang yang setia ya adalah orang yang sungguh dibutuhkan di zaman akhir ini ya. Jadi kita harus tetap mempertahankan ya pernikahan kita, mempertahankan rumah tangga kita. Bapak Ibu yang sudah berumah tangga, pertahankan rumah tangga kita ya. Jadi dibutuhkan kesetiaan, mengucapkan kata-kata setia yang sudah diucapkan di awal kita diberkati dalam pernikahan kudus, itu kita wujudkan ya sampai akhir, sampai menutup mata. Ya, kita mengucapkan janji ya. Tidak semudah kita ucapkan, tetapi itu kita harus buktikan janji itu ya dengan sesuatu wujud yang nyata. Amin. Nah, jadi mengapa orang itu susah untuk setia Bapak Ibu ya? Karena apa? Pertama, ada dua. Karena orang tidak punya tujuan. Ya, seseorang tidak tahu apa yang ingin dia capai di dalam kehidupannya. Jadi orang kenapa susah untuk setia? Karena dia tidak punya tujuan. Dan yang kedua, mengapa orang susah untuk setia? Karena dia tidak mau berkorban, membayar harganya. Ya, seperti Daud dan Yonatan. Ya, korban waktu, tenaga, apapun yang kita punyai, dia tidak mau mengorbankan. Makanya dia tidak setia, dia tidak tahan uji terhadap badai sekalipun. Amin. Nah, itu yang saya bisa berikan. Nah, terakhir ada komitmen ya Bapak Ibu ya. Komitmen buat kita semua. Ya. Komitmen. Saya catat di sini, komitmen untuk kita bisa setia di dalam hidup ini adalah mari kita belajar setia di dalam segala situasi dan kondisi. Yang kedua, kesetiaan harus diungkapkan. Bukan dengan hanya kata-kata, melainkan dengan tindakan yang nyata, sebagai bukti yang nyata. Ketiga, belajar membangun hubungan baik dengan Tuhan dan sesama dalam kasih seperti Kristus. Ya, jadi ini komitmen kita bersama untuk kita menjalankan kesetiaan di dalam kehidupan kita. Perlu kita melakukan kesetiaan, ya, belajar setia dalam segala apapun, ya. Meskipun ada hujan, kita waktunya ibadah, tetap kita ibadah. Waktunya untuk kita ikut melalui Zoom, waktunya Tuhan sudah sediakan yang terbaik. 24 jam waktu kita diberikan Tuhan. Tetapi kita maukah kita setia melayani Tuhan? Maukah kita setia di dalam membaca firman Tuhan? Maukah kita setia di dalam bergaul intim dengan Tuhan? Nah, itu dituntut kesetiaan kita. Segala situasi kondisi apapun, kita tidak tergoyahkan, tapi kita tetap setia. Amin. Kesetiaan yang kedua tadi, kesetiaan diungkapkan bukan dengan kata-kata, slogan, tetapi tindakan yang nyata. Ya, dan menjaga hubungan baik dengan Tuhan, tentunya juga dengan sesama di dalam kasih seperti Kristus. Amin, Bapak Ibu ya. Demikian yang saya bisa berikan kita mengenai kesetiaan Bapak Ibu. Sebelum berdoa, kita akan naikkan satu pujian. Pujian tadi, kalau tadi pujian
sampai akhir ku menutup mata. Ada satu pujian lagi, rapnya saja Bapak Ibu ya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapat kemahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya. Terima kasih Bapa, Yesus Roh Kudus. Firman Tuhan sampai di sini, tetapi firman Tuhan terus tertanam di dalam hati kami. Benih yang tertanam di tanah yang subur itu akan tumbuh bersama-sama Tuhan, untuk tetap bertumbuh dan menghasilkan buah. Kami percaya Tuhan, firman yang sudah kami sudahi Tuhan ini, kami percaya Tuhan, itu menjadi rema dalam hidup kami. Bagaimana kami belajar untuk setia kepada Engkau. Bagaimana kami belajar setia untuk pasangan kami, untuk suami kami, untuk istri kami, untuk sahabat-sahabat kami. Dituntut kesetiaan, tidak mengenal kondisi, tidak mengenal waktu, tidak mengenal cuaca apapun Bapak. Kami mau tetap setia Tuhan, karena Engkau adalah setia Tuhan. Engkau akan memberikan kami mahkota kehidupan tatkala kami melakukan setia, tatkala kami melakukan perkara-perkara yang besar. Kami tentunya dimulai dengan perkara-perkara yang kecil, melakukan apa yang Kau mau, melakukan apa yang menjadi perintah-Mu kepada kami Tuhan. Ini kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Sebagaimana pujian ini dinaikkan Tuhan, kami mau setia sampai akhir, sampai seumur hidup kami. Kami percaya Tuhan Yesus, kami percaya Roh Kudus yang memampukan kami, Roh Kudus yang memberikan kami, memberikan dorongan bagi kami untuk menuntun kami Tuhan, untuk tetap setia Tuhan Yesus sampai di garis finish, sampai garis akhir ya Bapak. Ini kerinduan kami Tuhan, ini doa kami bersama Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kami siap Tuhan untuk Engkau utus kami kemanapun kami pergi.
Biar kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Di keluarga kami, di komunitas kami, di gereja kami, di persekutuan kami, di family ministry Tuhan. Dimanapun Kau tempatkan, biar kami menjadi setia Tuhan. Dalam keadaan apapun, tidak memandang situasi Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan. Berkati kami semua yang ada di family ministry hamba-hambamu Tuhan yang setia Tuhan. Melayani Tuhan sampai akhir. Ini doa kami. Hanya di dalam satu nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan. Ya, terima kasih untuk hambanya Ibu Pendeta Rosita Sitompul ya, yang sudah memberkati kita semua. Memang kesetiaan itu manusia ini bisa luntur ya, bisa pudar ya. Seperti ada lagu dunia yang mengatakan, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Nah ini manusia ini ya, kebiasaannya begitu tuh ya. Jadi janjinya itu cuma omdo ya, no action, talk only. Tapi nggak ada di family ministry, nggak ada yang seperti itu ya. Ini satu bukti kesetiaan kita hari ini terbukti kalau kita tetap hadir di ibadah family ministry ya. Karena kita sudah punya komitmen ya untuk setiap hari ibadah. Jadi jangan punya komitmen itu diganti dengan komat kamit. Nah ini yang repot ya. Komitmen itu ada satu bukti kesetiaan, satu bukti kasih kita kepada Tuhan. Ya, banyak orang kalau mau mengasihi Tuhan mau ada apanya dong. Nah ini yang repot. Ya, tapi nggak ada juga di family ministry, nggak ada yang seperti itu. Ya, kita harus terus komitmen ya, belajar komitmen sampai kapan ya, sampai akhir hidup kita. Ya, kapan sih kita bisa mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Ya. Kadang-kadang kita ini maaf kata nih, hanya cuma store muka, tapi nggak ada komitmen untuk benar-benar sungguh-sungguh di dalam kasih Tuhan. Ya. Seperti yang tadi udah kita dengar kesaksian Ibu Rosita Sitompul ya, dia mau melakukannya. Pokoknya action dulu. Jadi jangan jadi NATO ya, no action talk only. Nah ini yang repot. Tapi saya percaya di family ministry kita akan bangun bersama ya. Kita bangun di dalam satu tubuh Kristus. 1 Korintus 1:10. Tidak ada perpecahan, bahkan sebaliknya membangun baik Allah yang kudus. Dan saya percaya kalau kita komitmen, kita setia, Tuhan Yesus juga setia. Sampai kapanpun dia tetap setia. Karena di 2 Timotius 2:13, sekalipun kau tidak setia, aku tetap setia. Karena aku tidak bisa menyangkal diriku. Itu kata Tuhan. Ya, tapi karena kan manusia ini, gue mau setia nih, tapi ada apanya dong. Nah, ini, ya. Tapi nggak ada di pemimpin ini, nggak ada yang seperti itu ya. Amin ya. Semuanya harus benar-benar mempersembahkan tubuh kita ini menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan, yang selalu bisa menyenangkan hati Tuhan. Ya, ini nggak mudah. Itu harus dibayar dengan pengorbanan kita, ya, dengan tenaga kita, ya, waktu kita, gimana kita bisa mempersembahkan yang terbaik. Karena di Ulangan 6 ayat 5 ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Itu yang Tuhan mau. Ya. Karena kan satu perintah, yang terutama kasihilah Tuhan Allahmu. Yang kedua, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ya. Terima kasih hambanya Ibu Rosita Sitompul yang sudah memberkati kita. Silakan sebuah lagu Pak Nikolas sebelum masuk doa syafaat. Terima kasih kepada hambanya. Terima kasih Pak Gembala. Nah, besok kita akan dilayani oleh Pendeta Johan Untung. Mungkin Ibu Rosita Sitompul juga kenal ya. Ini dikenalin juga dari Ibu Pendeta Rini Juwanto ya. 8 orang dikenalin, 8 orang komitmen mau melayani di family ministry. Luar biasa ya, beri kemuliaan dulu ya. Wah, luar biasa. Itu satu bukti kita setia mengasihi Tuhan. Amin. Jangan kita lewatkan ya. Karena ini hambanya yang baru pertama kali hadir, kita support juga ya. Kita akan dilayani dengan firman Tuhan. Ya, silakan Pak Nikolas.
Doa syafaat Ibu Grace ya, nanti bincang-bincang Ibu Messi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, terima kasih kepada Pak Gembala, juga kepada Ibu hambanya Ibu Rosita yang telah memberikan sharing firman yang luar biasa. Kita semua di FM Praza diberkati. Kita percaya pelayanan Ibu, pekerjaan Ibu, dan keluarga Ibu diberkati oleh Tuhan dengan kasih yang berlimpah. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Baik, terima kasih Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada host hambanya. Tuhan memberkati. Amin. Ya. Bu Grace, silakan Bu Grace. Kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk malam hari ini Bapak. Engkau menyediakan kembali makanan bagi rohani kami. Terima kasih Bapa, biarlah firman yang kami terima pada malam hari ini, kami juga boleh setia memelihara firman ini dalam mengiring Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan terima kasih, mampukan kami hidup setia seperti Tuhan Yesus setia memelihara kami. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hamba-Mu Ibu Rosita yang sudah menjadi saluran berkat buat kami pada malam hari ini. Hamba-Mu ini Tuhan, Engkau yang memilih, Engkau juga yang memelihara, tambahkan hikmat dan urapan baru senantiasa baginya. Sertai dia dalam setiap pelayanannya, agar setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini penuh dengan kuasa, firman-Mu tentang kebenaran-Mu Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Jagai setiap langkahnya. Biarlah apa yang diperbuatnya, baik di tengah keluarga maupun di dalam pelayanan. Biarlah semua itu boleh dikembalikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadikan Ibu Rosita ini Tuhan laskar yang terus boleh setia melayani dimanapun Tuhan utus dia Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai, jagai kesehatannya, tutup bungkus dia dengan kuasa-Mu Tuhan, dengan darah-Mu, agar dimanapun dia pergi berperang, dia tetap terpelihara. Pergi menjadi berkat dan pulang ke tengah keluarga, di dalam pelayanannya juga dengan berkat yang melimpah. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami semua menerima firman-Mu pada malam hari ini. Berkati kami, mampukan kami Tuhan, untuk kami
semua di family ministry ini boleh setia menjadi penyembah-Mu, menjadi Tuhan alat yang hidup, yang setia melayani Tuhan sampai akhir hidup kami. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi hamba-Mu Pendeta Komingguan yang menjadi Tuhan koordinator bagi kami. Tuhan Yesus, kami percaya kalau dia boleh ada sampai saat ini, dia boleh tetap sabar, semua itu karena kemurahan-Mu, karena anugerah-Mu. Tuhan, tambahkan terus Tuhan hikmat baginya, urapan. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya juga Tuhan penuh dengan kuasa. Wibawa Kristus ada dalam kehidupan hamba-Mu ini Pendeta Komingguan. Tuhan Yesus, kami percaya Bapa, apa yang dilakukannya bukan hanya untuk keluarga tapi juga untuk kami di family ministry ini. Tuhan berkati agar semua yang dilakukan dari hamba-Mu ini boleh berhasil menjadi berkat bagi istri, anak, dan cucu. Juga bagi kami di family ministry. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan hamba-Mu ini juga ke dalam tangan-Mu. Juga Pak Hendra Winata, sekalipun tidak banyak berbicara, tapi kuasa-Mu nyata Tuhan bagi Pak Hendra Winata. Wibawa-Mu ada bagi Pak Hendra Winata. Tuhan pulihkan kesehatannya. Kami percaya Tuhan, kalau saat ini ada dalam proses, ini semua menuju keberhasilan yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan hamba-Mu, Tuhan, berikan dia kesabaran juga, kemampuan, semangat Tuhan. Percaya bahwa Tuhan Yesus pasti kembali memulihkan Pak Hendra Winata Tuhan. Dia boleh menjadi hamba-Mu juga Tuhan, menjadi alat bagi kami di family ministry ini. Tuhan, kami serahkan Pak Hendra Winata ke dalam tangan-Mu, jadikan berkat tetap sebagai kepala keluarga, sebagai imam di tengah-tengah keluarga, bagi istri, anak, dan cucu, juga dalam usahanya, Tuhan berkati. Kami serahkan juga pelayanannya, kerinduannya, Tuhan, untuk semangat melayani Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hamba-Mu ini Tuhan hanya berdiam, tetapi kami percaya semangatnya tidak diam, tapi semangatnya berkobar-kobar di dalam melayani Tuhan. Kami serahkan juga Pak Nicholas, Tuhan, dengan puji-pujiannya, Pak Derikson, Tuhan berkati, kami percaya di atas puji-pujian mereka, Tuhan bertakhta. Dan dengan puji-pujian yang dibawakannya memberikan kami semangat Tuhan, untuk kami menyembah Engkau, kami masuk gerbang-Mu dengan pujian Tuhan. Dari hamba-hamba-Mu ini, baik Pak Nicholas, Pak Derikson, dengan semangat mereka Tuhan, membawa kami masuk melalui gerbang-Mu ke hadirat-Mu Tuhan. Berkati usaha dari Pak Nicholas, Pak Derikson sebagai hamba-Mu, Tuhan berkati agar apa yang diperbuatnya di dalam pelayanan khususnya Tuhan, mereka boleh berhasil membawa jiwa-jiwa lain. Juga Pak Joni Iskandar, Tuhan berkati. Pujian yang seringkali juga dinyanyikan, kerinduannya dalam melayani. Tuhan, tambahkan hikmat bagi hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Pak Yohanes juga Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau memilih mereka, Engkau memperlengkapi mereka. Pak Alexander, Tuhan berkati semua Tuhan. Mereka yang berbeban untuk family ministry, Tuhan pasti buat mereka juga berhasil dalam usaha mereka, dalam pelayanan. Biarlah mereka juga boleh setia sekalipun sebagai kepala keluarga. Mereka disibukkan dengan tanggung jawab di tengah keluarga. Tetapi terutama Tuhan Yesus, mereka senantiasa mau melayani Tuhan dimanapun mereka ada. Terima kasih Bapa, kami serahkan hamba-hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Berikan mereka semangat Tuhan, dalam terus memelihara kami di family ministry. Dan kami kaum wanita Tuhan, jadikan kami tiang doa bagi family ministry. Baik Ibu Lydia, hamba-Mu, maupun Ibu Messi, Ibu Christine yang jauh dari kami, namun Tuhan buat mereka menjadi dekat dengan kami. Ibu Adeline, Tuhan jadikan kami wanita-wanita penolong, wanita-wanita yang menjadi tiang doa
bagi family ministry. Terima kasih Bapak, kalau Engkau izinkan para wanita ini juga boleh melayani. Kami percaya mujizat masih terjadi melalui pelayanan-pelayanan ini Tuhan. Pak Chandra juga Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, kami serahkan juga pada malam hari ini pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi maupun wakil maupun para menteri dan aparat-aparat keamanan. Tuhan berikan roh takut akan Tuhan sehingga mereka bekerja dengan takut akan Tuhan dan boleh mengayomi bangsa kami dan setiap bangsa atau mereka yang radikal di antara bangsa Indonesia ini. Kuasa-kuasa mereka Tuhan kami ikat, kami sepakat dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang memberontak, kuasanya kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Merdekakan bangsa kami Tuhan dari keterikatan yang tidak benar Tuhan. Tapi sebaliknya biarlah kami semua bangsa Indonesia boleh bertelut di bawah kaki salib-Mu dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk Indonesia. Terima kasih untuk roh-Mu yang melawat bangsa kami. Tuhan Yesus, kami serahkan juga para dokter akhirnya ke dalam tangan-Mu yang merawat pada saat ini disibukkan dengan virus atau penyakit apapun. Tuhan, mereka adalah alat. Tuhan, berkati para dokter agar mereka mendapatkan hikmat dalam pengobatan dan mereka dapat merawat para pasien dengan hati yang melayani. Juga para pasien Tuhan berikan semangat Tuhan untuk mereka melawan sakit penyakit virus apapun Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hamba-hamba-Mu yang melayani di hari yang baru. Tuhan biarlah kami semua bersatu hati, tidak lagi memandang dinding-dinding gereja, tetapi kami mau berdiri di atas Injil yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Tuhan Yesus, hamba serahkan juga hamba-hamba-Mu yang telah Engkau pilih. Kami percaya Tuhan, Engkau memilih mereka, Engkau merawat, menjagai mereka, dan bertanggung jawab atas segala kebutuhan dari hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa dan ucapan syukur kami pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah kekuatan dan perisaiku, kepadamu lah aku percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan juga kiranya tangan Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya menjadi dupa yang harum. Perkenanan Tuhan selalu ada, sehingga Tuhan Yesus dipermuliakan, diagungkan, dan ditinggikan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang yang sudah diberkati oleh firman Tuhan dan percaya. Sama-sama kita setuju katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan berkati untuk bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bu Messi. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu Rosita Sitompul. Ya, sama-sama Ibu Messi. Luar biasa, Bu. Ya. Hidup dalam kesetiaan. Nggak mudah, Bu. Tapi kok ada Kristus muda. Amin. Ya, ada Roh Kudus memampukan kita untuk setia dalam segala hal. Ya, puji Tuhan. Firman Tuhan yang mengingatkan kita. Saat ini berkali kita sudah lesu, sudah nggak semangat, tapi firman Tuhan datang. Ya, kalau firman datang itu selalu mengingatkan, berarti Tuhan masih mengasihi kita, Bu. Ya, menegur kita, ya, untuk kita tetap setia sampai akhir menutup mata kita. Ya, ada ragu, Bu. Setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus setia sampai mati. Apakah balasanku untuk kasih setianya? Kita mau setia sampai mati. Puji Tuhan. Terima kasih, Bu. Tuhan Yesus memberkati.